iman dan tindakan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tolstoy, pengarang terkenal dari Rusia, ketika dia melakukan perjalanan, dia berjumpa dengan seorang pengemis. Dia berhenti, dia meraba-raba saku jaketnya untuk mengambil uang dari dompetnya. Rupanya dompetnya tertinggal. Lalu dia duduk di samping pengemis itu dan memeluknya. Maaf saudaraku, saya tidak bisa memberimu apa-apa karena dompetku tertinggal. Tapi saya bisa memberikan jaket ini untuk kamu pakai. Dan pengemis itu menjawab, apa yang kamu lakukan lebih dari apa yang kamu berikan. Kamu memeluk saya dengan penuh kasih dan menyapa saya sebagai saudaramu. Itu jauh lebih besar dari pemberian yang kamu berikan untukku. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pertama, bacaan Injil berkisah tentang iman akan Allah dan tanggapan manusia terhadap belas kasih Allah itu. Allah senantiasa berbelas kasih kepada kita. Dalam bacaan Injil, ahli Taurat, orang kaya dan janda ini sama-sama mengimani Allah yang penuh belas kasih itu. Namun mereka punya beda ya dalam perwujudan iman itu. Kenapa pengarang Injil menyatukan kedua judul ini yang sebelumnya memang terpisah? Persembahan janda miskin, cara hidup orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang kebanyakan lalu disatukan. Ini mau melukiskan bagaimana iman itu tidak bisa dipisahkan dalam penghayatan tindakan kasih dengan sesama. Penulis Injil tidak berbicara tentang kekayaan duniawi, tetapi dia berbicara tentang kekayaan hati, iman, dan tindakan kasih. Newman dan juga pengarang ilmu jiwa mengatakan bahwa hati adalah pusat kepribadian manusia. Karena itulah Paulus dalam pelbagai kesempatan dalam suratnya dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Nah, Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, dengan yang dilakukan oleh janda miskin itu bukan soal seberapa mereka beri, tetapi soal hati yang penuh kasih. Bahwa janda itu memberikan seluruh dirinya sebagai bentuk imannya kepada Allah. Pemberiannya kalau dalam tulisan lama disebut 2 peser. Itu mata uang orang Yahudi yang paling kecil.
Dan itu dia berikan, bukan soal nilainya, besarnya, tetapi hatinya dalam saat memberi itu. Dia sangat tahu bahwa sekecil apapun dia beri, kalau itu memberi dengan hati akan sangat berguna bagi orang yang membutuhkan. Sama seperti kiasan, orang yang haus, air segelas akan sangat berarti bagi dia, dibandingkan orang yang tidak haus, tidak akan berguna baginya air segelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, juga Tolstoy, pengarang terkenal dari Rusia itu, melakukan sesuatu tindakan kasih yang membuat pengemis itu merasa harga dirinya sungguh-sungguh dijunjung tinggi. Pelukan yang penuh kasih, sapaan yang penuh kasih, membuat pengemis itu merasa bahwa dirinya masih berharga di mata manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bacaan hari ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua akan aplikasi iman kita kepada Allah dalam tindakan kasih. Iman itu akan tampak kualitasnya jika dihayati dalam tindakan kasih yang tanpa pilih kasih kepada sesama. Dengan demikian, Allah akan memperhitungkan segala tindakan kasih-Mu itu sebagai kebenaran. Dan Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa kita semua akan diadili masing-masing menurut perbuatan kita. Pedoman sudah diberikan kepada kita, yakni sabda Tuhan, tinggal kita mau melaksanakannya atau tidak. Kita semua masing-masing pada akhir zaman, saat kita masing-masing dipanggil Tuhan, akan diadili sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Semoga kita mampu menjadi saluran rahmat dan berkat bagi semua orang, apapun situasi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.